Hai everyone, welcome to La Baik Bongca. Ceritanya Taecheon ini adalah vampir bernama Wohyul yang punya tujuan jadi manusia karena penasaran gimana rasanya punya detak jantung pas lagi kasmaran. Dia ketemu kucing ajaib yang ngasih tahu cara jadi manusia seutuhnya, yaitu dengan tidur di peti selama 100 tahun. Tapi usahanya gagal total karena seorang cewek bernama Inhe membuka peti itu dan bikin Wohyul bangun tepat 1 hari sebelum 100 tahun. Wohyul pun marah kepada Inhe dan menyerangnya, tapi nggak disangka Inhe malah menggigit balik Wohyul sampai dia pingsan. Kok bisa ya vampir pingsan karena digigit? Sementara Wohyul pingsan, Inhe mulai panik. Dia mengecek detak jantung Wohyul dan kaget karena tidak ada detaknya. Dibawalah Wohyul ke rumah sakit. Dokter berusaha sebisanya ngasih oksigen dan CPR seperti ke pasien pada umumnya. Karena nggak ada perkembangan, akhirnya dokter menyatakan Wohyul sudah meninggal. Nggak disangka-sangka Wohyul bangun lagi dan bikin semua orang terkejut. Kisah mereka berdua pun mengalami kemajuan dan mulai saling suka. Sampai suatu hari kondisi Wohyul menjadi lemah. Seorang temannya bilang dia terlalu lama hidup di persimpangan antara vampir dan manusia. Jalan keluarnya adalah Wohyul harus menjadi manusia. Caranya dengan meminum darah Inhe pas cewek itu lagi jatuh cinta kepada Wohyul. Karena kalau enggak maka Wohyul akan meninggal. Parahnya Wohyul harus minum darah Inhe sampai kering. Jadi kesimpulannya cuma ada satu yang bisa hidup di antara mereka berdua. Dari situ Wohyul galau dan berdiri di jembatan. Dia berniat bunuh diri karena gak sanggup membunuh Inhe. Tapi Inhe datang memanggilnya dan menggagalkan rencana itu. Inhe marah-marah karena khawatir ponselnya Wohyul gak aktif. Wohyul cuma bisa senyum melihat Inhe mempedulikannya. Dia berjalan mendekati Inhe tapi lama-lama penglihatannya buram. Wohyul hampir jatuh dan pegangan pada Inhe tapi akhirnya dia beneran terkapar. Inhe pun menjadi panik. Dia membangunkan Wohyul dan memanggil-manggil namanya. Untung aja ada dua teman Wohyul yang mendengar teriakan Inhe. Inhe mencoba menelepon ambulans tapi dia sadar Wohyul itu vampir sehingga membatalkannya. Dua teman Wohyul akhirnya datang menolong Wohyul. Wohyul sudah dibaringkan di kasur, lalu temannya memberikan sekantong darah untuk diminumkan kepada Wohyul. Inhe bertanya apakah itu darah. Dia harus tahu apa yang harus dilakukan kalau hal ini terjadi lagi. Ini nggak normal terjadi, tapi Wohyul setengah vampir setengah manusia. Akhirnya kondisi Wohyul mulai membaik setelah meminum darah itu dan mereka meninggalkan Wohyul berdua dengan Inhe. Inhe duduk menemani Wohyul sepanjang malam dan terus mengecek perkembangan kondisinya. Inhe memegang tangan Wohyul dan cerita kalau pas dia kecil dia juga pernah demam. Ibunya bilang itu bagian dari pendewasaan. Semua akan membaik dan kau akan sembuh. Aku akan tinggal di sisimu, jadi istirahatlah dengan baik. Paginya, Wohyul perlahan bangun dan melihat Inhe tidur di samping ranjangnya dengan tersenyum. Inhe ikutan bangun dan langsung nanya gimana kondisinya Wohyul. Dan akhirnya Inhe mengakui perasaannya kepada Wohyul kalau dia mencintainya. Kelanjutan hubungan Wohyul dan Inhe antara senang dan sedih. Senang karena bisa nikmatin hidup kayak pasangan lain, sedih karena kondisi Wohyul semakin buruk. Sampai pas Wohyul baru aja pulang ke rumah Inhe, mukanya semakin pucat. Inhe yang baru turun bertanya apa dia baik saja, tapi Wohyul langsung terjatuh di depan Inhe. Untung aja temannya menolong memapahnya. Wohyul istirahat di sebuah kursi, Inhe memberinya selimut, lalu temannya pamit dan mencari sekantong darah. Inhe menemani Wohyul tapi dia terkejut melihat Wohyul gelisah dalam tidurnya. Rupanya Wohyul bermimpi kalau Inhe dalam bahaya. Lalu sebuah bekas luka muncul dari leher Wohyul. Inhe bertanya-tanya bekas luka apa itu, apakah dia dalam kondisi kritis? Wohyul juga mengigau dan bilang Inhe dalam bahaya. Inhe segera memegangi tangan Wohyul dan bilang it's okay. Wohyul sedikit membuka mata dan menjawab syukurlah itu cuma mimpi. Inhe menimpali jangan khawatir, aku akan ada di sisimu. Wohyul tidur sendirian tapi nggak lama dia mulai bangun dan Inhe nggak ada di sisinya. Di pertemuan berikutnya, Wohyul dan Inhe menghabiskan waktu berdua di pantai. Inhe mau lanjut melihat bintang dari sebuah gedung tapi tiba-tiba Wohyul terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Inhe khawatir tapi Wohyul bilang dia baik-baik aja. Inhe udah nggak mau melanjutkan jalan-jalan dan milih pulang.
Inhe cuma bisa mandangin muka ganteng Woohyul yang tidur di kamar hotel. Ini dramanya dari komedi berubah jadi tragedi gini loh guys. Inhe kayak lagi mikir sesuatu dan dia beranjak dari ranjang. Gak disangka ternyata Inhe sedikit mengiris telapak tangannya dan meneteskan darahnya ke mulut Woohyul. Minumlah darahku dan ingatlah aku. Lalu kenangan kilas balik saat ketemu Inhe berputar-putar di kepala Woohyul. Ternyata Inhe adalah reinkarnasi pacarnya Woohyul yang bernama Haesun. Sampai akhirnya Woohyul terbangun karena ingatan itu. Woohyul melihat Inhe yang tidur dengan rasa sedih. Woohyul memindahkan Inhe ke ranjang dan mengucapkan kata perpisahan. Woohyul bertemu Dosik yang punya tujuan membunuhnya untuk bebasin dia dari kutukan karena kesalahan masa lalunya. Woohyul minta dibunuh sebelum gerhana bulan. Woohyul bersiap menerima tikaman dari Dosik dan menutup mata. Tapi Inhe memanggilnya dan membuat mereka berdua kaget. Dengan terpaksa akhirnya Woohyul menikam dadanya sendiri dengan pisau pembunuh vampir itu. Inhe berteriak dan segera menghampiri Woohyul. Inhe bertanya kenapa Woohyul melakukan itu. Woohyul gak bisa meninggalkan Inhe dengan cara begini. Woohyul menjawab sebenarnya dia mau nemenin Inhe dalam waktu yang lama. Nanti pasti kita akan ketemu lagi. Kemudian tangan Woohyul pun terkulai dan dia meninggal. Inhe menangis sejadi-jadinya. Woohyul tertidur selamanya di dalam peti. Pemakamannya kelihatan estetik. Beberapa orang di sana termasuk Inhe bergiliran mengucapkan kalimat perpisahan. Giliran Inhe, air matanya mengalir dengan deras dan dia bilang terima kasih sudah datang ke hidupku. Aku akan mengingat semua kenangan kita selamanya. Aku mencintaimu, Woohyul. Nah guys, gitu deh endingnya. Menurut kalian gimana?